Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Yusuf dari kelas C angkatan 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul peran konselor sekolah dalam membantu siswa dari keluarga broken home mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Oke, baik, langsung saja kita masuk di latar belakang. Jadi peran konselor sangat dibutuhkan oleh anak. Peran konselor harus bisa menjadi seorang teman dan juga saudara. Dalam memberikan bimbingan konseling, perlu membangun hubungan yang baik dengan anak, agar anak merasa nyaman hingga bisa menciptakan komunikasi yang baik antar guru dan murid. Selain peran konselor, peran orang tua atau keluarga juga sangat dibutuhkan. Keluarga adalah pilar utama bagi anak, sehingga keluarga harus diajarkan bertata krama, bagaimana cara bersosialisasi di luar, dan bagaimana cara menjadi pribadi yang baik di masyarakat yang tidak maluin diri sendiri. Menurut Dalu Andrada 2019 mengatakan bahwa perkembangan sosial emosional harus dikenalkan sejak dini. Ketika anak tidak diajarkan, maka hal yang terjadi adalah kurangnya memiliki keterampilan dalam mengelola emosi dan sosial yang mana akan mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Maka dari itu keterampilan dalam mengatasi emosional dan sosial harus diajarkan kepada anak sejak usia dini. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran konselor sekolah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa yang mengalami broken home. Yang kedua adalah apa faktor pendukung dan penghambat konselor dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa keluarga broken home. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 2. Yang pertama adalah untuk mengetahui cara konselor sekolah mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa keluarga broken home. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat konselor dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa keluarga broken home. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran konselor sekolah dalam membantu siswa dari keluarga broken home mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang berikutnya yaitu landasan teori. Jadi yang pertama kita harus ketahui yaitu peran konselor sekolah. Konselor di sekolah memberikan layanan secara menyeluruh, desain program untuk pendidikan karir, pribadi, dan pengembangan sosial untuk seluruh siswa. Pembahasan ini berisi tentang identitas profesional dari konselor sekolah dengan memfokuskan pada tanggung jawab untuk merancang dan memberikan pelayanan konseling. Yang berikutnya adalah peran konseling mengatasi keluarga broken home. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keluarga broken home adalah konseling keluarga, yaitu terdiri dari interaksi antar keluarga. Kontrak awal sebelum melakukan konseling membantu keluarga berkomunikasi pada sesi awal, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, memadukan konseling individual dengan kerja keluarga keseluruhan. Konseling keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga. Dari upaya yang telah dilakukan orang tua, dibutuhkan ketaatan remaja atau remaja yang bermasalah agar segera keluar dari permasalahan baik internal maupun eksternal. Berikutnya yaitu pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Yang pertama yaitu pengembangan sosial. Keterampilan sosial siswa yang dilakukan oleh guru diantaranya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi keterampilan sosial siswa, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu perkembangan emosional. Berdasarkan perkembangan emosional selama masih usia sekolah, anak-anak tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul di rumah, di sekolah, saat bermain maupun di lingkungan sekitarnya.
Berikutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat konselor dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa ke siswa keluarga broken home. Yang pertama adalah faktor pendukung. Di dalam faktor pendukung terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah dukungan pihak orang tua dalam melakukan fungsi pengawasan kepada anak didik di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah ketersediaan akses dan usaha untuk mengembangkan kualitas diri guru, bimbingan, dan konseling. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penerapan sistem reward dan punishment dari sekolah untuk peserta didik. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Dalam faktor penghambat terdapat juga 3 faktor. Yang pertama adalah sikap skeptis dan kurangnya partisipasi orang tua atau wali di lingkungan keluarga. Yang kedua adalah latar belakang siswa yang berbeda-beda, dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan siswa tentang konsep diri yang positif. Berikutnya itu metode penelitian. Jadi pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif akan diperoleh pemahaman dan penafsiran secara realistis dan mendalam mengenai makna dan fakta yang ada. Yang kedua adalah metode dan pengumpulan data. Menurut Rensberg et al. 2019, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah maka digunakan metode yang pertama studi kepustakaan, penelitian lapangan, teknik angket, dan teknik dokumentasi. Yang berikutnya adalah subjek yang digunakan, yaitu subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 yang memiliki karakteristik tertentu. Bagaimana dalam subjek penelitian ini jumlah peserta didik dari 27 orang dan terdiri atas 16 orang laki-laki dan 11 orang perempuan, dan yang menjadi objek penelitian adalah peran konselor sekolah dalam membantu siswa dari keluarga broken home mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.